Blora, tanah Jawa. Di sini kau lahir untuk dilupakan. Bermula dari rumah kenangan, seorang ibu mengajarkan padamu, jadilah manusia bebas, jadi majikan bagi dirimu sendiri, tapi jangan melanggar hak orang lain. Kini aku datang untuk mendengar pesan itu. Ceritakan padaku, Pram, tentang rumah, tentang dirimu. Dalam kekuasaan Orde Baru ini saya tidak punya kebebasan sebagai warga negara. Saya tidak merasa aman, sehingga negara bagi saya sekarang ini adalah sekeliling pagar rumah saya. Itulah negara saya. Kegiatan saya waktu Lentera itu menjadi tanggung jawab saya pribadi, baik dalam polemik maupun mendukung dan membantu Soekarno. Semua saya lakukan dengan sadar sebagai tugas nasional saya. Waktu negara dalam bahaya, ada distorsi selama Orde Baru ini. Lekra itu ditampilkan sebagai organisasi bandit. Sekarang ini saya dianggap berdosa dan tingkah saya dikecam. Saya tidak pernah merasa berdosa. Saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai manusia, dan sebagai pengarang. Saya itu seorang individualis, tidak mau diperintah dan tidak bisa memerintah. Banyak kala tidak mau kompromi dan terus menentang untuk tetap menjadi diri sendiri. Saya memang memberontak terhadap segala-galanya ini. Sebab itu saya rasai sebagai penindasan terhadap diri saya, terhadap kesadaran saya. Orang mengangkat saya jadi PKI atau menuduh saya jadi PKI, silakan saja. Pram adalah Pram, lain tidak. Kalau saya bilang pengarang itu korps avant-garde, bukan penghibur. Ya, seorang avant-garde selamanya berada dalam keadaan berontak terhadap segala sesuatu yang mengurangi harga manusia, yang menindas, yang tidak adil, dan melawan kejahatan dalam tulisan-tulisannya. Kalau takut, jangan jadi pengarang. Kau merasa berhasil bila karya-karyamu mampu memberikan kesadaran tentang harga diri manusia, tentang kebebasan serta hak-haknya dan keberanian untuk pembacamu. Bila orang bertanya tentang karyamu, kau selalu menjawab, karya-karya sendiri bagi saya itu sama dengan anak-anak saya sendiri. Begitu tercetak turun dari mesin, dia akan menempuh hidupnya sendiri.
Ini anak-anak rohani saya menempuh hidupnya sendiri dalam masyarakat sosial budaya. Mungkin ada yang umurnya pendek, mungkin ada yang panjang, mungkin ada yang abadi. Itu adalah nasib mereka masing-masing. Ada satu masa kau sebagai pengarang terbakar dalam cita-cita revolusi. Lalu sejarah menuduhmu sebagai tokoh kejam yang suka menindas dan menyebar teror dalam tulisan-tulisanmu. Ketika kau sedang menyusun naskah Bung Karno dan mempelajari hadis di mejamu, kau diserang lawan-lawanmu. Kau mandi darah, mereka ingin membunuhmu. Cita-cita revolusimu berakhir, kau kalah dan sejarah berganti. Penguasa baru lalu membuangmu ke pengasingan buruh tanpa pernah ada pengadilan buatmu. Sejak itu, kau selalu didampingi senjata. Tidakkah kau ingat, Pram, ketika kau dalam tahanan Belanda, seorang pengarang tua pernah menasehatimu. Pram, tulisanmu itu bakal mengutuki dirimu sendiri. Dia akan menjadi hakim sekaligus jaksamu yang bakal memburumu seumur hidup. Jangan, Pram, hiduplah dalam kedamaian. Hidup mudamu terlalu banyak ditelan penjara. Kau diperlukan oleh dirimu sendiri. Kini, dalam tidurmu selalu muncul mimpi-mimpi. Kau tetap sebagai tahanan yang diburu-buru, disiksa, dianiaya, juga mimpi tentang naskah-naskah yang hilang dan terbakar. Tapi semua gambaran mimpi itu tak pernah jelas. Tak ada manusia di sana. Karena kau bilang, semua ini adalah mimpi buruk tentang sebuah kekuasaan. Aku juga teringat ketika kau masih kanak-kanak. Seorang perempuan penjual kain meramal tanganmu dan berkata, Pram, kau akan tumbuh sebagai bunga. Separuh orang mencintaimu, separuh orang membencimu. Kenapa, Pram? Sikap dan pendirianmu itu tiba-tiba menghadirkan banyak musuh. Meskipun kau sendiri merasa tak bermusuhan dengan siapapun. Kau tak memusuhi kekuasaan, tapi kekuasaan yang memusuhimu. Kau dikeroyok di mana-mana dan kau bilang, itu memang watak bangsa kita, selalu mengeroyok yang lemah. Tapi semuanya kau hadapi sendiri, sebagai pribadi, sendirian, tanpa pasukan. Pengarang itu seorang diri menghadapi ribuan pendapat. Kadang ia dipuji, tapi sekaligus siap menghadapi berbagai kecaman. Ceritakan, Pram, bagaimana ketika kau mula-mula jadi pengarang? Waktu saya dalam tahanan Belanda, saya pelajari tulisan Idrus dan saya nilai dia seorang stylis yang tidak tertandingi juga sampai sekarang. Jadi saya anggap dia guru besar saya. Nah, suatu kali saya datang ke Balai Pustaka
Sebelum jadi redaktur di situ saya duduk-duduk dengan redaksi, lantas Idrus datang pakai baju putih, celana putih. Orang memperkenalkan saya pada Idrus. Ini Pram, Bung Idrus. Oh, ini Pram. Langsung Idrus bilang, kau tidak menulis, Pram, kau berak, katanya. Itu ucapan guru saya, guru besar saya. Dan saya baru saja muncul di dunia sastra Indonesia. Saya simpan saja dalam hati. Saya tidak pernah mengucapkan yang seperti itu juga pada dia sampai dia meninggal pun nggak pernah. Meskipun kau telah terkenal dalam dunia sastra, kau tetap sebagai pemuda yang punya kompleks rendah diri. Sampai kau berumur 27 tahun, ketika satu waktu kau pergi ke negeri Belanda. Di Belanda inilah suatu kali saya bertemu dengan noni Belanda, berpacar-pacaran, sampai dengan hubungan seks. Pertama kali melakukan hubungan seks dengan orang Belanda, ternyata perasaan inferioritas itu lenyap sama sekali. Saya merasa sederajat dengan siapapun setelah melakukan hubungan seks dengan orang Belanda. Dan sampai sekarang saya masih merasa berterima kasih pada pacar Belanda saya itu. Tapi sejak kecil perasaan itu terus menyiksamu, Pram. Dan semua itu bermula dari rumah. Sejak kecil saya menderita perasaan rendah diri, kompleks inferior. Ini berasal dari rumah sendiri maupun di luar rumah. Dalam rumah sendiri itu disebabkan karena ayah saya waktu sekolah selamanya menjadi bintang kelas. Sekolah dasar Institut Budi Utomo 7 tahun itu saya tamatkan 10 tahun. Artinya 3 kali tidak naik kelas. Sehingga ayah saya itu kecewa sekali. Karena minder itulah juga pergaulan saya lebih banyak dengan anak-anak buruh tani di sekitar rumah saya. Di situ saya baru merasa sederajat. Karena minder inilah saya tidak berani menyatakan pendapat di luar teman-teman yang anak buruh tani atau tani kecil. Karena tidak berani menyatakan pendapat itu, saya menulis. Saya mencurahkan pikiran dan perasaan saya melalui tulisan. Jadi saya menulis sejak di sekolah dasar. Waktu saya lulus sekolah dasar Institut Budi Utomo, saya merasa berhak untuk meneruskan sekolah. Dan saya bilang begini, ayah, saya ingin meneruskan sekolah yang baru dibuka di Madiun. Jawaban ayah yang keras begini, anak bodoh, kembali ke sekolah dasar. Jadi waktu tahun pengajaran baru, saya kembali ke sekolah yang saya telah tamatkan. Guru saya waktu itu, Menir Amir namanya, khusus datang pada saya dan bertanya, kenapa kau kembali kemari?
Dia tanya dalam bahasa Belanda, engkau kan sudah tamat dari sini. Tanpa ngomong apa-apa, saya kumpulkan kertas saya semua. Saya bawa, saya tinggalkan kelas itu tanpa ngomong apa-apa. Dan pulang, kalau pulang melalui kuburan, di kuburan itu saya taruh kertas-kertas saya. Saya pegang pohon jarak dan saya menjerit. Saya masih keluar air mata kalau ingat masa itu. Saya merasa seorang diri. Seperti biasanya saya memang merasa seorang diri. Tapi pada waktu inilah saya sangat seorang diri. Tidak ada tangan yang diulurkan pada saya. Ada satu masa kau pernah kehilangan harapan dan dunia tiba-tiba jadi gelap. Ketika itu kau adalah seorang pemuda yang menumpahkan segenap kepercayaan pada kemuliaan kerja. Kau merasa mampu melakukan apa saja, punya impian mencakar langit. Waktu itu kau baru saja memulai kariermu sebagai penulis, penerbit, dan wartawan. Tapi nyatanya semua semangatmu dibuat nihil oleh tembok-tembok penjara dan hidupmu diatur di bawah ancaman bedil dan bayonet penguasa Belanda. Tak ada setitik sinar kebebasan yang nampak padamu dan kau merasa hidupmu berakhir. Memang saya putus asa. Waktu itu saya sudah menerbitkan beberapa cerpen dan buku. Tahun 47 itu sudah menerbitkan saya. Ini terjadi tahun 48. Jadi dalam keadaan putus asa saya jalankan Patiraga lagi. Sekali ini bukan pemusatan, tapi penghilangan diri. Dalam hati saya bilang, Tuhan, kalau saya tidak dipergunakan oleh kehidupan ini, ambillah nyawa saya. Jadi itu sebetulnya itu usaha bunuh diri. Hari keempat, saya duduk menghadap tembok bersama Adi. Saya lihat tembok dalam remang-remang kegelapan sel itu goyang. Tiba-tiba dari tembok itu muncul macan yang hendak menerkam saya. Saya bilang, saya tidak takut mati. Kau mau bunuh saya, bunuhlah. Dan macan itu hilang. Kemudian terdengar suara. Engkau siapa sebenarnya? Apa yang kau hendaki? Anda silang. Dan pertanyaan ini sampai sekarang pun saya tidak bisa menjawab. Siapa aku ini sebetulnya? Tidak bisa menjawab. Dan apa yang saya kehendaki sebetulnya? Juga tidak bisa menjawab. Sampai sekarang. Banyak orang tak dapat menjawab pertanyaan itu, Pram. Tapi yang pasti, saat itu Tuhan tidak mengambil nyawamu. Kau masih boleh hidup, berguna bagi kehidupan. Tiba-tiba kau merasa berada dalam pulau kebahagiaan, di mana kaulah meleburkan dirinya pada Sang Gusti, dan kerja kreatif di dalamnya
merupakan keimanan. Kau merasa hidup di luar waktu. Kalis dari segala kekuatan politik, kalis dari tanggapan suka atau tidak suka, generasi demi generasi tak tergoyahkan oleh kritik, ancaman, apalagi pemberangusan. Negeri ini sedang menghias dirinya dengan 1000 pesta kemeriahan dan bendera warna-warni. Sekarang, apa yang hendak kau katakan, Pram, tentang perayaan tahun emas negeri ini? Dalam 50 tahun kemerdekaan, 33,5 tahun dirampas kebebasannya. Sampai detik ini, saya menjadi orang tanpa kebebasan dalam 50 tahun kemerdekaan nasional. Jadi kalau saya mempunyai sikap yang keras, saya kira itu wajar. 50 tahun bumi manusia ini telah merdeka, dan kau merayakan dengan caramu sendiri, menerbitkan karya barumu. Malam itu, orang-orang yang cinta kemerdekaan datang ke rumahmu, ingin mendengar kau bicara. Lalu kau bicara tentang sejarah. Bagimu, sejarah adalah rumah tempat kau berangkat mengembarai dunia. Malam itu semua orang merasa memperdekaan di rumahmu. Dan kau merasa sangat-sangat berbahagia, Pram. Kedua orang tuamu jadi saksi di ruangan ini, dan ibumu, wanita penuh kasih yang mengajarkan kebebasan padamu, tentu merasa bangga. Apa yang kau kenang tentang wanita yang kau puja ini, Pram, ketika kau berumur 17 tahun? Pada hari pertama 2 Maret 42, saya umur 17 tahun. Ibu saya sakit keras. Tidak ada obat. Tidak ada yang memberi makan satu keluarga itu. Maka saya sendiri yang mengusahakan untuk bisa makan, untuk mengurus ibu saya yang sakit keras sampai meninggal. Waktu itu saya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang membantu saya. Semua harus saya kerjakan sendiri sampai penguburan terakhir ibu saya. Seorang anak umur 17 dengan adik 7. Yang terakhir adik saya meninggal dalam jam sama dengan ibu saya. Di situ saya terus teringat pada pesan ibu saya. Jangan minta-minta pada siapapun. Dan saya laksanakan dalam mengantarkan ibu saya ke tempat peristirahatan terakhir. Begitu banyak orang yang dibantu keluarga kami. Waktu dalam keadaan seperti itu, tidak ada satu tangan pun membantu. Seorang anak umur 17 tahun. Karena itu, terhadap ibu sampai sekarang, saya merasa telah mengurusnya dengan sebaik anak umur 17 dapat lakukan. Ibu saya meninggal umur muda, 34 tahun lamanya. Tetapi apa yang diberikan pada saya tetap hidup, bahkan memancar di dalam tulisan-tulisan saya. Untuk itu, saya berterima kasih pada ibu saya.
Adakah kenangan yang muncul di sana, Pram? Adakah renungan tentang takdir yang selalu membawamu pada hidup yang getir? Tapi kau sendiri tak percaya pada takdir. Dan semua penderitaan, penghinaan, dan penindasan yang kau alami justru membuatmu jadi kuat dan siap menghadapi apapun. Keberanian itu bukan anugerah, tapi hasil latihan hidup sehari-hari. Keberanian itu sama seperti otot manusia. Kalau tidak dilatih, dia akan jadi lemah. Dalam hidup ini, kita menghadapi banyak tantangan. Latihan pertama adalah jangan lari, hadapi semuanya. Itu cara untuk melatih keberanian. Saya menghargai tinggi kewarganegaraan saya karena kewarganegaraan saya tidak saya peroleh dengan gratis, tapi dengan berkelahi sejak orang tua sampai saya untuk kemerdekaan saya, untuk kemerdekaan Indonesia. Selamat bekerja, anakku. Jaga dirimu. Kau masih diperlukan oleh hidup.